Halo adik-adik, selamat datang pada video pembelajaran matematika bersama Kak Hesti. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita lihat judul materi yang akan kita pelajari, yaitu trigonometri berbasis etnomatematika jembatan Ampera. Sebelum masuk ke materi inti, mari kita awali dengan hantar singkat mengenai pembelajaran hari ini. Pada video kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi penting dalam materi SMA, yaitu trigonometri. Namun, pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada rumus dan perhitungan, melainkan juga pada makna serta penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini akan kita sajikan dengan pendekatan etnomatematika, yaitu dengan mengaitkan matematika pada budaya dan lingkungan sekitar kita. Objek budaya yang akan kita gunakan adalah jembatan Ampera, ikon kota Palembang. Melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat melihat bahwa matematika hadir di sekitar kita dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Agar pembelajaran kita lebih terarah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian trigonometri dan konsep segitiga siku-siku. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Yang ketiga, menerapkan konsep trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan jembatan Ampera. Mungkin tujuan-tujuan ini akan kita capai secara bertahap melalui pembahasan pada video kali ini. Selanjutnya, sebelum membahas trigonometri, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan etnomatematika. Baiklah, etnomatematika adalah pendekatan dalam pembelajaran matematika yang mengaitkan konsep matematika dengan budaya, kebiasaan, dan aktivitas masyarakat setempat. Artinya, matematika tidak hanya dipelajari melalui buku dan simbol, tapi juga melalui praktik kehidupan dan budaya yang ada di sekitar kita. Melalui etnomatematika ini, kita menyadari bahwa masyarakat sejak dahulu telah menggunakan konsep matematika, meskipun tidak selalu menyebutkannya dengan istilah formal. Dengan pendekatan ini, pembelajaran matematika akan jadi lebih kontekstual, bermakna, dan mudah dipahami, karena berangkat dari realitas yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Setelah memahami pengertian etnomatematika, sekarang mari kita lihat contoh penerapannya melalui jembatan Ampera. Sebelumnya, apa sih jembatan Ampera itu? Apa ada yang tahu? Oh ya, jembatan Ampera merupakan jembatan yang membentang di atas Sungai Musi dan menghubungkan wilayah seberang Ulu dan seberang Ilir. Jembatan ini memiliki nilai sejarah, budaya, dan simbolik yang sangat kuat bagi masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, jembatan Ampera juga menjadi identitas kota dan sering dijadikan ikon dalam berbagai kegiatan budaya dan pariwisata. Jika kita amati lebih dalam, struktur jembatan Ampera, khususnya bagian menara dan bentangan jembatan, memiliki bentuk-bentuk geometris yang dapat dianalisis secara matematis. Melalui pendekatan etnomatematika, kita akan menjadikan jembatan Ampera sebagai sumber belajar matematika, sehingga pembelajaran yang akan kita lakukan lebih kontekstual, bermakna, dan relevan. Dari pengertian jembatan Ampera yang sudah kita jelaskan tadi, selanjutnya kita akan melihat permasalahan nyata yang dapat diselesaikan menggunakan trigonometri. Sekarang, coba kalian bayangkan, kalian sedang berdiri di tepi Sungai Musi pada sore hari. Kalian memandang salah satu menara jembatan Ampera itu. Lalu, kalian penasaran, seberapa tinggi sih sebenarnya menara jembatan tersebut? Namun, tentu saja kita tidak mungkin mengukurnya secara langsung karena keterbatasan alat, jarak, dan faktor keselamatan. Maka dari itu,
Permasalahan seperti ini sering dijumpai dalam kehidupan nyata. Misalnya, kita ingin mengetahui tinggi gedung, pohon, atau menara tanpa harus memanjat atau mengukurnya secara langsung. Dari sinilah, trigonometri memiliki peranan penting karena memungkinkan kita melakukan pengukuran secara tidak langsung dengan memanfaatkan sudut dan jarak. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tentu kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar trigonometri. Konsep dasar trigonometri merupakan cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi pada segitiga. Dalam pembelajaran di jenjang SMA, trigonometri biasanya dikaji melalui segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang memiliki satu sudut sebesar 90 derajat. Pada segitiga siku-siku terdapat 3 sisi utama, yaitu sisi miring atau hipotenusa, yaitu sisi terpanjang yang selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Yang kedua, sisi depan, yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut yang sedang kita tinjau. Dan yang ketiga, sisi samping, yaitu sisi yang berdekatan pada sudut yang sedang kita tinjau. Perlu kita perhatikan bahwa penentuan sisi depan dan sisi samping sangat tergantung oleh sudut yang dipilih. Oleh karena itu, ketelitian dalam mengidentifikasi sudut dan sisi menjadi hal yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan trigonometri. Setelah memahami konsep dasar trigonometri, kita lanjutkan dengan perbandingan trigonometri. Dalam trigonometri ini, terdapat 3 perbandingan dasar yang sangat penting, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Perbandingan ini menunjukkan hubungan antara sudut dan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Pada sinus, menyatakan perbandingan antara panjang sisi depan dan panjang sisi miring. Pada kosinus, menyatakan perbandingan antara panjang sisi samping dengan panjang sisi miring. Dan pada tangen, menyatakan perbandingan antara panjang sisi depan dengan panjang sisi samping. Ketiga perbandingan ini tidak hanya digunakan dalam matematika, tetapi juga dalam berbagai ilmu lain seperti fisika, teknik sipil, arsitektur, dan navigasi. Selanjutnya, mari kita terapkan konsep tersebut pada contoh soal yang berkaitan dengan jembatan Ampera. Mari kita permisalkan. Misalkan, jarak seorang pengamat ke kaki menara jembatan Ampera adalah 40 meter, seperti contoh yang telah saya terapkan di gambar. Kemudian, sudut elevasi yang terbentuk antara garis pandang pengamat dan puncak menara adalah 45 derajat. Situasi ini membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana tinggi menara berperan sebagai sisi depan, jarak pengamat sebagai sisi samping, dan garis pandang sebagai sisi miring. Karena yang kita ketahui adalah sudut dan sisi samping, maka perbandingan trigonometri ini yang paling tepat digunakan adalah tangen. Oke, sekarang kita lanjut ke Sekarang kita jawab pertanyaan tadi dengan bertahap ya. Kan tadi diketahui jarak pengamat ke kaki menara 40 meter dan sudut elevasi ke puncak menara 45 derajat. Misalkan, tinggi menara sama dengan H, karena segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku, maka berlaku perbandingan tangen. Jadi, tan 45 derajat sama dengan H dibagi 40, di mana diketahui bahwa tan 45 derajat adalah 1, sehingga 1 sama dengan H dibagi 40, maka H sama dengan 40. Jadi, tinggi menara jembatan Ampera diperkirakan sebesar 40 meter. Setelah kita mempelajari seluruh materi, mari kita simpulkan dan kita refleksikan kembali manfaat pembelajaran hari ini. Melalui pembelajaran ini,
kita dapat menyimpulkan bahwa trigonometri memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengaitkan trigonometri pada jembatan Ampera, kita menjadi belajar bahwa matematika dapat dipahami melalui budaya dan lingkungan sekitar. Inilah yang disebut dengan etnomatematika, yaitu pembelajaran matematika yang mengangkat nilai budaya lokal sebagai konteks belajar. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan apresiasi kalian terhadap pembelajaran matematika ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran Kak Hesti ini. Semoga materi yang Kak Hesti sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kalian. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. See you next time.